Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini adalah sebuah inovasi produk dari Kanwil Kumham NTB dalam rangka mencari inspirasi dari pihak eksternal. Dan seperti biasa, Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat selalu kehadiran orang-orang yang sangat istimewa. Dan hari ini saya kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa, seorang profesor, guru besar yang saya tidak berani menyebut namanya. Jadi biar beliau langsung nanti yang memperkenalkan diri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita ketemu dalam acara Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini adalah inovasi dari tim Kanwil Kumham NTB untuk mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal agar kami Kanwil Kumham NTB dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bapak, tetapi terlebih dahulu kami ingin menggali Bapak ini sebetulnya profesinya apa sih? Terus kalau melihat perjalanan karirnya yang sangat luar biasa ini, awalnya seperti apa bisa mencapai seperti ini? Monggo Pak. Baik. Saya sendiri sebetulnya dosen di sini, dosen di Universitas Mataram. Kemudian berkesempatan diberi kesempatan oleh pemerintah juga untuk mendapatkan beasiswa. Bisa diperkenalkan Pak namanya supaya pemirsa. Baik, terima kasih. Saya Hayan Ulhaq, lahir dan besar dan bertransformasi bersama kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Mataram di NTB. Luar biasa. Selama ini saya juga menyelesaikan studi juga di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kemudian dapat kesempatan untuk melanjutkan studi dari beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia, melanjutkan studi di Universitas Teknologi Sydney. Dengan spesialisasi bidang intellectual property. Memang banyak kaitan dengan apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Menkumham sendiri, khususnya yang terkait dengan pengembangan atau pemberdayaan intelektual dan produk-produk kultural anak-anak bangsa itu. Nah, jadi kemudian setelah itu mendapat kesempatan lagi untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht di Belanda. Kemudian menyelesaikan S3 di sana sampai akhirnya setelah selesai itu mendapat percayaan untuk melakukan riset-riset bersama dengan tim di European Union. Kemudian diberi kepercayaan untuk mengajar, kemudian melakukan pendampingan, termasuk juga mengembangkan kerjasama antara Universitas Utrecht dengan universitas-universitas lain di seluruh Indonesia. Jadi dulu program kita itu pada tahun 2011 itu adalah membangun transformasi pembelajaran atau pendidikan dari bagaimana membangun atau memperkuat message pembelajaran yang bersandar pada tradisi Eropa itu. Supaya bisa juga bertransformasi di universitas-universitas besar kita di Indonesia. Nah, sejak saat itu kita menandatangani ada 10 Memorandum of Understanding atau Cooperations yang tujuannya untuk memfasilitasi anak-anak muda pembelajar. Tapi memang waktu itu pemerintah hanya memberikan alokasi support itu kepada dosen-dosen di universitas negeri awalnya. Sampai akhirnya ada pembaharuan yang memberi kesempatan yang sama kepada universitas swasta juga bisa, tetapi syaratnya harus mengambil program S3
Jadi semua yang menyelesaikan baik untuk program S2, S3, kemudian yang mengikuti program sandwich, itu program sebetulnya program jangka pendek untuk pengembangan teori hukum teoretik di luar ya, di Belanda, khususnya di Universitas Utrecht, dari berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi sejak saat itu kita melakukan kerjasama akademik, baik itu dalam konteks pengajaran, kemudian penelitian, sampai dengan pengembangan SDM, ya, khususnya juga penguatan kelembagaan dengan dengan lembaga-lembaga pengemban hukum di Indonesia seperti Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Sampai sekarang terus berlanjut, tapi karena ketika pandemi itu mulai merebak, semua aktivitas yang terkait dengan pengembangan kerjasama itu dilaksanakan melalui Zoom. Ya, sama seperti ini. Tapi yang menarik dari perjalanan itu adalah bahwa kita mempunyai spirit yang sama dengan di luar itu untuk mengintegrasikan pengembangan keilmuan itu, sehingga kita mempunyai standar juga, kita belajar untuk meningkatkan pengembangan hukum dengan standar yang world class begitu. Nah, itulah cikal bakal dari program itu. Lalu sekarang ini sudah setiap universitas yang dulu itu membangun aliansi atau kerjasama lagi dengan universitas-universitas lain di luar. Nah, sampai sekarang saya sendiri masih terus mengajar, ya, melakukan pembimbingan dan advising untuk anak-anak kita, ya, adik-adik yang melanjutkan studi S1, S2 maupun S3 dan notariat di Universitas Mataram dan di 16 universitas partner kita juga. Saya juga sampai sekarang masih memberikan materi secara reguler, yaitu di Universitas 11 Maret, Universitas Islam Indonesia, kemudian Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas. Ada sekitar 16 termasuk Brawijaya dan tapi ini bagian dari bagaimana upaya kita untuk mengupdate, ya, informasi, pengetahuan dan ilmu yang terkait dengan pengembangan hukum teoretik itu. Jadi itulah kisah sampai ketemu dengan Pak Kakanwil yang luar biasa, telah menunjukkan begitu exciting change, ya, perubahan yang sangat luar biasa dari sebuah institusi pemerintah yang melayani dan betul-betul menjadi contoh seharusnya bagi lembaga-lembaga yang lain. Saya sangat appreciate itu. Saya kalau begitu memanggilnya Prof. Kayanul aja. Ya, hak saja. Profesor Hak. Gini, Prof. Kita lihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tadi Prof berbicara banyak terkait dengan budaya. Ya, budaya. Apa sih sebetulnya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam rangka mendorong bahwa sebuah budaya itu juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ya, menurut Prof, kebijakan-kebijakan yang saat ini dikeluarkan baik pemerintah pusat sampai turunannya ke pemerintah daerah itu, apakah sudah benar-benar ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat? Luar biasa ini pertanyaannya mendalam. Ya, saya sangat appreciate, ya, bagaimana melihat ada nilai ekonomi di dalam aspek kebudayaan. Memang ini harusnya ketika kita melihat negara-negara lain, ya, misalnya seperti di Skandinavia itu, program-program pembangunannya bukan dari high tech ke high tech, ya, tapi bagaimana dari high tech ke high culture. Ya. Sehingga kualitas kehidupan, baik itu, ya, jadi kualitas ekspresi kehidupannya dia itu lebih
bernas lah, lebih bermakna. Ya misalnya kita lihat stylenya dia, kemudian caranya dia mengapresiasi produk-produk kultural, dan bagaimana dia mentransformasikan produk kultural itu ke dalam industri. Ini memiliki potensi ekonomi yang sangat dahsyat. Atau kita lihat misalnya seperti India. India itu katakanlah industri Bollywood itu sebetulnya industri Bollywood itu ikon itu yang bisa mentransformasikan produk kultural budaya produk kultural atau produk budaya India itu ke dalam industri entertainment, industri hiburan itu. Sampai akhirnya kita lihat banyak sekali tenaga kerja yang direkrut di sana untuk menghasilkan setiap tahunnya lebih dari 1.000 film yang dihasilkan. Itu hanya transformasi produk kultural ke dalam industri entertainment. Ya, dibanding dengan Hollywood itu industri Bollywood ini sudah memiliki network yang berlipat-lipat daripada Hollywood itu. Ini satu contoh transformasi produk kultural yang sangat signifikan. Nah, artinya di sini nilai ekonomi dari kebudayaan itu potensi ya sebagai sumber revenue generating income sebuah negara atau masyarakat atau katakanlah provinsi. Saya mengambil satu ilustrasi seperti misalnya katakanlah di Australia itu ada sebuah komunitas kecil sebetulnya Aborigin, memang terkenal, hanya satu penduduk native di sana, penduduk asli bangsa Australia adalah Aborigin. Nah, pada tahun 1997 itu keluar report ya, annual report sebetulnya, laporan tahunan yang dibuat oleh Departemen ITSIC Australia itu, semacam Australian Tourism and Cultural Department-nya lah. Jadi itu mengumumkan revenue generating income masyarakat orang-orang aborigin itu sampai $200 juta per tahun. 200 juta dolar per tahun. Nah, jadi $200 juta itu kalau pakai kurs rupiah sekarang itu sekitar 3 triliun lah, kurang lebih, dari hanya produk kulturalnya saja, produk budaya. Nah, jadi dari produk budaya ini dia bisa mengembangkan industri dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam industri domestik, kemudian industri tourism. Ya, misalnya seperti waktu kita cek itu bagaimana cara dia bisa mendapatkan itu, ini menarik. Dia mentransformasikan semua produk-produk kultural seperti desain kulturalnya dia itu ke dalam produk domestik seperti karpet, kemudian wallpaper, roofs kemudian konveksi, termasuk juga barang-barang seni dan kerajinan untuk tourism, merchandise atau souvenirs. Kemudian juga ditransformasikan untuk industri domestik seperti piring, cangkir dan lain sebagainya. Itu rekapitalisasi seluruhnya revenue-nya itu dia terima sebesar $200 juta tadi per tahun. Nah, ini kan potensi yang luar biasa sebetulnya dari produk kultural tadi. Oke, kalau Bro, melihat perkembangan budaya di daerah kita. Ya. Kalau melihat tadi Prof mengilustrasikan dan memberikan contoh, bukan ilustrasi, memberikan contoh, aborigin aja bisa seperti itu. Bagaimana dengan budaya kita di NTB? Mungkinkah itu dikembangkan untuk menjadi lahan yang bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi? Ya, sangat mungkin, dan ini sangat realistis program yang dibuat oleh negara-negara lain di dalam pengembangan dan pengoptimasian produk kultural itu ke dalam industri sebagai sumber revenue generating income itu. Misalnya sambil NTB ini memiliki kekayaan kultural, ada etnis Sasa, Sumbawa, Mbojo misalnya, itu kan memiliki potensi sebetulnya sama kayak orang aborigin tadi. Dari satu suku saja dia bisa menghasilkan $200 juta. Siap. Berarti kalau di NTB ini ada 3 suku yang produktif tadi, itu setidaknya ada 3 kali 3 triliun itu berarti 600 juta. 2 kali 3 itu sekitar 600 juta dolar itu potensinya, atau sekitar 9 triliun misalnya. Itu potensi revenue yang bisa dioptimalkan kalau misalnya kita bisa
mentransformasikan produk kultural itu ke dalam industri. Nah, misalnya apakah itu dalam bentuk industri tourism, industri domestik dan lain sebagainya. Tapi menurut Prof ini, kalau di sini memungkinkan untuk itu, apakah kebijakan dari pusat itu ada nggak dukungan agar itu bisa terlaksana? Umpamanya kalau seperti apa yang Prof sampaikan ini, sebetulnya ini peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kita harus berperan betul. Tentu. Saya kira pusat itu juga sangat concern ya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham itu memiliki peran yang sangat strategis itu untuk melakukan penguatan dan melakukan pendampingan di dalam proses pentransformasian produk kultural ke dalam industri tadi. Karena memang itu wilayah dia yang wilayah atau otoritasnya dia untuk melakukan penguatan produk-produk kultural itu menjadi produk yang bernilai ekonomi tadi. Nah, banyak hal seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadif Pak Kadif Migrasi, persoalan itu contoh ada kerjasama, memang sudah, kalau saya tidak salah itu sekitar 2 tahun yang lalu, kerjasama yang dilakukan oleh Christian Dior dengan provinsi Bali itu untuk menggunakan produk-produk tenun dari Bali itu sebagai bahan dasar atau bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produknya Christian Dior di seluruh dunia. Itu kan berarti dia akan mengisi pabrik-pabrik di hampir semua miliknya Christian Dior itu sebagai international trademark well known mark di sana. Nah, kita juga sebetulnya pemerintah daerah kita ini bisa mengkoleksi, membuat mengidentifikasi dan membuat database produk-produk kultural yang potensial untuk ditransformasi ke dalam industri budaya tadi. Dengan adanya upaya itu, database itu terbentuk, kita bisa mengkomersialisasikan, menawarkan partnership atau kerjasama dengan industri-industri fashion atau desainer yang memang mempunyai resources sumber daya dan networking yang kuat. Itu akan memudahkan Indonesia atau Nusa Tenggara Barat dalam hal ini, atau Bali, Nusa Tenggara sampai NTT itu di dalam memperkuat termasuk pengembangan wisatanya, kemudian pengembangan ekonominya, pengembangan creativity, komunitas kreatifnya dan lain sebagainya. Ini impact yang luar biasa ketika Pak Kakanwil menyinggung persoalan budaya, bagaimana menggunakan budaya sebagai sumber daya untuk melahirkan revenue generating income bagi sebuah negara. Terakhir Prof, ketika kita bicara terkait dengan membangun ekonomi bangsa yang lebih kuat, apalagi ini kita harus berhubungan dengan warga negara asing. Nah, pasti memerlukan sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa dari pihak yang akan memberikan support terhadap apa yang kita lakukan. Kalau menurut Prof, apa sih yang harus dilakukan kita selaku orang yang memiliki untuk mendapatkan kepercayaan itu? Sebetulnya sangat simpel itu. Pertama, membangun integrity. Jadi sebetulnya ada standar, ada 3 hal minimal 3 elemen minimal. Yang pertama itu adanya integrity, collective integrity. Jadi di mana masyarakat kita ini harus melakukan pembaharuan di dalam cara hidup, cara mental modelnya ini perlu di reform terus menerus supaya memiliki istilahnya kompatibilitas dengan dunia luar. Sehingga ada trust yang dibangun. Jadi integrity ini misalnya kejujuran. Kemudian kerja keras, kemudian kebaikan juga harus ada melekat. Jadi nilai-nilai non material values itu harus melekat di dalam komunitas kita, harus terbenam, terbadankan di dalam cara hidup mereka. Jadi yang saya maksudkan nilai-nilai non material ini sebetulnya
nilai-nilai yang tidak pernah akan habis sekalipun didistribusikan kepada sebanyak orang. Nah, berbeda ini kalau dalam konsepnya Bertrand Russell itu, di dalam dimension system itu ada dua sumber daya. Jadi material resource sama non material. Kalau material itu karakternya ketika dibagi dia habis. Tapi kalau non material ini sebanyak apapun kebaikan yang ada dalam diri seseorang, ketika didistribusikan kepada sebanyak orang, seberapapun banyaknya orang, tidak akan mengakibatkan kebaikannya yaitu berkurang, justru akan menambah kualitas. Jadi ini sangat penting ini ya, kebenaran misalnya, mencintai kebenaran, bersekolah atau melakukan meningkatkan kualitas pengetahuan dan pendidikan, ya, pengetahuan dan keterampilan itu dalam upaya untuk mewujudkan ya, kecintaannya dia akan kebenaran, kan begitu. Jadi spirit untuk menemukan kebenaran itu harus ada. Spirit untuk menemukan kebaikan itu juga harus ada. Nah, ini akan menjadi standar ya, elemen-elemen yang kompatibel di seluruh dunia. Siapapun bisa menerima. Jadi integrity tadi. Nah, yang bersandar pada nilai-nilai non material values ini. Nah, saya ini ingin mengambil satu contoh sebetulnya ya, bisa menjadi power dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kita. Ada satu ilustrasi, sebetulnya temuan itu ditemukan oleh Robert Vogel, seorang ahli ekonomi di luar itu melakukan penelitian di India, di Kerala, salah satu provinsi yang paling miskin itu di dunia pada saat itu. Nah, Kerala ini oleh WHO pada tahun 70-an itu dianggap sebagai provinsi yang tidak berprospektif. Orang-orang yang hidup di sana pada 10-15 tahun ke depan itu akan menjadi lost generation, generasi yang hilang gitu. Jadi indeks human development-nya, kualitas kesehatan, pendidikan dan ekonominya itu dianggap rendah pada masa ini. Tetapi ternyata setelah lewat masa itu semua orang terkejut karena prediksi yang dibuat oleh badan yang paling prestisius di bidang kesehatan itu blunder. Karena orang-orang yang hidup di Kerala itu mempunyai kualitas kehidupan yang lebih bagus daripada orang-orang yang hidup di dalam provinsi yang berkecukupan. Aneh itu. Setelah itu Robert Vogel bertahun-tahun melakukan riset seperti apa model orang-orang ini, kok bisa menjadi anomali itu, logika-logika. Nah, lalu setelah melakukan riset, dia sampai pada kesimpulan ternyata orang-orang Kerala itu terampil di dalam mendistribusikan nilai-nilai non material values dia. Jadi terampil mendistribusikan kebaikan, kebenaran, keindahan, kejujuran itu di dalam komunitasnya. Nah, itu berdampak kepada aktivitas fisiknya. Misalnya begini contoh, ketika ada orang yang sakit gitu, ya tidak pernah orang di Kerala itu bertanya siapa yang bertanggung jawab pada si sakit, siapa yang membayar dan lain sebagainya. Tapi segera seluruh resources yang ada itu difokuskan untuk melakukan recovery atas si sakit. Nah, ketika ada orang yang tidak bisa baca dan tulis, itu orang yang bisa baca tulis itu mengajarkan dia dengan penuh semangat gitu, sampai bisa baca tulis, sehingga masyarakat itu bisa bertransformasi bersama tanpa perlu dihambat dengan persoalan-persoalan material. Semuanya karena semangat. Jadi ada semangat kebaikan. Jadi kan menolong orang itu kan upaya untuk membadankan kebaikan. Ya, ketika mengajarkan orang lain di dalam untuk bisa tahu tentang cara hidup yang baik dan benar, itu kan merupakan pembadanan terhadap nilai-nilai kebenaran. Nah, disinilah semangat itu yang membuat dia tidak memerlukan cadangan material yang berlebihan. Boleh dikatakan begitu. Artinya alam itu sebetulnya memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan manusia jika didistribusikan secara seimbang. Nah, yang menjadi masalah di satu sisi ada orang mengalami scarcity atau kelangkaan, di satu sisi ada orang yang berlebihan. Itu disebabkan karena tidak terdistribusinya nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keindahan itu secara seimbang. Nah, sampai waktu dia diangkat di dalam speech-nya dia waktu menjadi World Economic Forum. Jadi ketika diminta
menjadi presiden Economic Forum. Ada pernyataan yang sangat kuat, ya, cukup bertenaga begitu. Ketika dia mengatakan the most serious threat of the human civilizations, including the intractable forms of economic poverty, are related to unequal distributions of non-material values. Jadi ancaman yang paling serius dalam peradaban manusia adalah termasuk kemiskinan ekonomi yang membatu. Itu lebih banyak disebabkan karena tidak terdistribusinya nilai-nilai non-material values itu secara seimbang. Itu kata kunci. Nah, kalau kita seandainya anak-anak kita ini diajar, terlatih untuk mendistribusikan nilai-nilai non-material, dia memiliki integriti yang tidak harus berorientasi pada material semata. Jadi sekarang kan orang melihat ukuran keberhasilan seseorang itu dilihat dari keberhasilan materialnya. Padahal yang harusnya dibanggakan itu seberapa kuatnya integritasnya dia itu di dalam menjadi komponen sosial yang melayani, yang memberikan support kepada koleganya itu. Sampai bengong saya dengan Prof. Oke, itu baru satu komponen persoalan integrity yang syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua yang harus dipenuhi oleh komunitas kita itu ada spirit of the pursuit to the truth tadi, semangat untuk sekolah, semangat untuk menemukan kebenaran tadi, semangat belajar, semangat berkarya, semangat berproduksi. Ini yang harus muncul sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul kreatif. Jadi the true learner itu bukan hanya sekedar pengakuisisian informasi dan pengetahuan. Saya tidak menganjurkan atau tidak memaksudkan yang kita pembelajaran itu sebagai pengakuisisian informasi dan pengetahuan. Tapi pembelajaran itu harus ditujukan untuk membuat perubahan. Perubahan itu di 3 level. 1 di level values, 2 di level practice, 3 di level resources. Values ini adalah nilai-nilai, kesungguhan, komitmen, integrity tadi yang harus meningkat. Kemudian perubahan di level practice itu ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Kemudian perubahan di level resources itu ditandai dengan adanya peningkatan di level networking, jaringan kerja, modal, dan akses, itu sumber daya itu. Sehingga setiap orang ingin melakukan perubahan, pembelajaran, dia harus pastikan bahwa pembelajarannya itu hanya akan berhasil apabila ada perubahan di 3 level, practice, values, practice, dan resources. Bukan hanya sekedar mengakuisisi informasi dan pengetahuan. Kalau memang itu tujuan pembelajaran, berarti itu tidak lebih dari USB kehidupan kita itu. Seperti hanya memasukkan USB, klik, sudah berpindah itu. Apa gunanya kalau dia tidak terintegrasi di dalam cara hidupnya dia, ketika dia memberikan pelayanan dan membangun komunitas yang transformatif tadi. Kira-kira begitu. Luar biasa, pemirsa. Dari ngopi hari ini ada 3 hal yang saya dapat ambil inspirasi dan aspirasi yang dapat kita gunakan, yang dapat digunakan oleh tim Kanwilkumham NTB untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Yang pertama adalah spirit, bahwa komitmen spirit dalam rangka mewujudkan suatu cita-cita itu harus dimulai dari awal. Semangat ini harus dibangun secara bersama-sama, tidak pada satu atau per individu, tetapi kolektif. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita melaksanakan tugas itu memberikan pelayanan termasuk di dalamnya itu tidak terlepas dari kekuatan budaya. Ini yang kadang-kadang kita tidak terpikir ke arah itu. Maka sepinter apapun, secanggih apapun teknologi, apabila tidak terintegrasi dengan budaya yang ada di mana kita melaksanakan tugas, tidak ada nilainya apa-apa. Yang ketiga adalah upaya kita mendapatkan kepercayaan publik
terhadap pelayanan kita. Salah satu yang beliau sampaikan adalah trust. Bagaimana kita membentuk diri kita menjadi orang-orang yang paten, yang memiliki integritas yang tinggi. Ini sangat luar biasa. Bisa kita harus banyak belajar bagaimana upaya kita yang selama ini membangun diri kita menjadi orang-orang yang pasti memberikan keyakinan kepada masyarakat dengan integritas yang kita miliki. Yang terakhir, bahwa jangan lupa kita harus terus memacu diri, belajar, menerima masukan, kritikan dari pihak manapun juga terhadap pelayanan yang kita wujudkan. Saya yakin bahwa Teamwork Kanwilkumham Nusa Tenggara Barat pasti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Masya Allah. Luar biasa.